Kira bukan saya, tapi nggak apa-apa. Eh, Selamat siang menuju sore. Ah, Mudah-mudahan tetap semangat. Salam tangguh, tangguh, tangguh. Luar biasa. Oke, di belakang. Ah, di itu tuh. Terima kasih. Kita lanjutkan bahasan di siang ini. Telah hadir narasumber juga dari BPBD Provinsi Jawa Barat, Pak Asep Hermansyah. Beliau adalah analis kebencanaan ahli muda dan siang ini akan menyampaikan materi tentang manajemen perencanaan kedaruratan. Ini mungkin kaitan dengan bagaimana mengelola ya pada saat keadaan darurat atau setelah kejadian bencana atau saat kejadian bencana. Ini penting untuk kita mengetahui karena sebagian besar pada saat kebencanaan terjadi kepanikanlah yang kita rasakan dan ini juga perlu kita ketahui bagaimana kita mengelola sebuah kondisi yang sebetulnya agak-agak sulit tapi ya mau nggak mau karena memang kita juga harus bangkit ya dalam kondisi yang sulit. Untuk tidak berlama-lama kita sambut Pak Asep untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Selamat sore kepada para panitia dari PGIP. Selamat sore buat semua peserta pelatihan Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Ada yel-yel PGIP enggak? Ada? Belajar dari PBD. Kalau BPBD karena kita ada? Apa? Apa nih? Ya, selamat sore teman-teman semua. Kalau dari BPPD, salam tangguh, tangguh, tangguh. Tapi kalau dari saya teriak, rumah ibadah, tangguh bencana, jawabannya siap selamat. Jadi kalau saya bilang rumah ibadah, tangguh bencana, teman-teman semua jawabnya siap selamat. Kita coba? Aduh. Oke. Kita mulai dengan salam tangguh ya. Salam tangguh, 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 tangguh. Rumah ibadah. Belum, saya kan belum rumah ibadah tangguh bencana. Sampai selesai, oke ulang. Rumah ibadah tangguh bencana, siap selamat. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan Pak Peserta. Ibu dari mana Bu? Bekasi, tepuk tangan. Baik. Izinkan supaya tidak ngantuk dan tidak dan tidak ini di yang depan-depan ini pada kemana ya? Sudah pamit? Baik, saya izinkan untuk berdiri ya, karena laki-laki harus berdiri ya. Siap? Oke. Selamat sore. Oke, yang belah sini. Ikutan berdiri Pak. Jangan berdiri arahan. atau mau olahraga dulu boleh berdiri semua. Ayo berdiri. Ice breaking, ayo. Tes. Tapi nggak ada musik ya? Operator punya musik nggak? Salahnya Bapak Ibu, ini guru senam nih. Punya musik, Bet? Ini guru senam nih. Bet, punya musik ya, Bet? Hah? Mainkan, Bet? 5 menit ya? Ayo, Bet. Ada nggak, Bet, kita apa aja yang rada ngebeat? Berpocok-pocok mah nggak ngebeat. Ayo, Bet, yang 4 menit ya, Bet. YouTube. Siap?
Ayo cari tempat yang agak ya. Ya, ayo Bet. Ayo. Tes. Materi bisa dibaca ya nanti ya. Kalau Nggak joget bisa dibaca. ini praktek, ini susah. Materi. Iya. Tadi sudah dapat dua materi ya? 3 materi. Ah, saya tanya RITB itu apa Pak? Rumah ibadah itu. Konsepnya apa tuh Pak? Lupa. Tuh, nanti saya ulang lagi berarti Pak. Ya. Lupa ya Pak. Ibu tahu rumah ibadah tangguh bencana itu apa tuh Bu? Hah? Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, bocok-bocok. Cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape bodi, bocok-bocok. Ayo, semangat lagi. Suaranya. Yang kita cinta, Ayo Pak, ayo terus. yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Ngana bilang kita tak sayang, rasa hati ini melayang jauh biar kita ngana bayang, ngana bikin layang-layang, cuma ngana yang kita sayang. Oke, cukup. Lumayan, seger? Oke. Salah nih. Nanti ke Pak Kris belajarnya. Gurunya dosen senam juga nih. Oke, lanjut. Ya, materi. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dapat 3 materi tentang bagaimana kebijakan penanggulangan bencana di Jawa Barat. Yang tadi masalah konsep rumah ibadah tangguh bencana dari perspektif Bapak Ibu agama, ya. Yang ketiga tadi tentang pengelolaan risiko bencana. Ada yang tahu pengelolaan risiko itu tadi ya, kuncinya yang Ibu sampaikan. Jadi pengelolaan risiko itu bagaimana kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini itu mengenal ancaman atau bahaya. Sehingga diharapkan dengan mengenal bahaya atau ancaman itu kita bisa lebih siap. Sehingga yang tadi disampaikan, kita harus siap untuk selamat. Konsep RITB itu sebenarnya ke sana Pak. Jadi diharapkan semua pengelola yang ada di rumah ibadah, baik itu jemaatnya, pengelolanya gitu ya,
yang ada masyarakat di sekitarnya mampu ketika ada kejadian bencana mampu beradaptasi. Ya. Jadi kemandirian dari rumah ibadah itu diharapkan ke depannya setelah terbentuk kepengurusan, ya, baik itu mulai dari prabencananya, tim edukasinya, bagaimana kedaruratannya, paskanya ketika memang sudah terjadi bencana, dan nanti pemulihannya bagaimana, pengelolaan ketika keberlanjutan di rumah ibadah itu harus terus berjalan. Sama dengan perusahaan-perusahaan, Pak. Ketika terdampak bencana diharapkan bagaimana keberlanjutan usahanya. Makanya diharapkan semua pengurus yang ada di baik itu di rumah ibadah, di perusahaan, hotel, pasar, rumah sakit, itu diharapkan mampu mengelola. Keberlanjutan usahanya, keberlanjutan bisnisnya harus seperti apa. Sehingga makin kuat tim siaganya, ya, baik itu pada saat prabencananya, sehingga diharapkan ketika ada kedaruratan bencana, itu mampu bangkit, mampu beradaptasi dan mampu kembali lagi. Kalau kita flashback contoh di Jepang itu seperti itu, Pak. Ada gempa 30 detik, setelah 30 detik mereka beraktivitas seperti biasa. Tidak ada tangis-tangisan, tidak ada pengungsi-pengungsian. Ya. Kejadian di Cianjur, kejadian di beberapa daerah di Jawa Barat itu masih belum, karena kesiapan kita di prabencananya masih lemah. Ya, dengan goncangan 4,6 saja ratusan rumah di Kabupaten Bandung hancur. Ada yang rusak ringan, rusak berat, ya, sehingga ada pengungsi. Kerugian infrastruktur, kerugian nyawa, ya, kerugian harta benda itu bisa mencapai triliunan, Bapak Ibu. Sehingga kegiatan penanggulangan bencana baik itu edukasi, informasi, bagaimana menyelamatkan diri itu diberikan dan sekarang diistilahkan itu sebagai investasi, bukan buang-buang uang. Seperti sekarang yang diinisiasi oleh PGW ini sudah sangat baik, dan ini mungkin di Jawa Barat mungkin pertama ya Pak Kris. Nah ini tepuk tangan buat PGW semua. Ya, ini salah satu yang pertama di Jawa Barat dan nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu ketika sudah pulang ke daerah. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, karena materi ini sebenarnya cukup padat dan cukup banyak. Nah sekarang materi yang akan disampaikan bagaimana manajemen rencana kedarurat itu sebenarnya isinya bagaimana nanti Bapak Ibu tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan dokumen rencana kedaruratan. Kalau di tingkat besarnya di kami di BPBD itu namanya dokumen rencana kontingensi namanya. Ya. Tapi nanti di tingkat rumah ibadah disederhanakan sesuai dengan pedoman, sesuai dengan kurikulum yang ada. Nanti diharapkan tim fasilitator yang terbentuk hari ini mampu membuat rencana kedaruratan dan rencana dan pemulihannya seperti apa. Harapannya setelah tadi teori-teori yang disampaikan oleh Bu PLT, oleh Pak Edi, Pak Kabit tentang pengelolaan risiko. Nah dalam hal ini kita sampaikan bagaimana nanti merancang. Setelah terbentuk tim ini nanti yang merancang dokumen itu. Ya, dari pedoman, dari materi ini hanya gambaran secara global, tapi detailnya ada di pedoman. Kalau memang belum cukup juga nanti bisa berkonsultasi dengan BPBD. Kita akan bantu coba ya. Baik BPBD yang provinsi maupun BPBD yang di kabupaten kota. Ya. Atau nanti ada teman-teman dari lembaga masyarakat juga yang banyak paham. Karena secara struktur, secara sistematika mirip. Dari Renkon yang tingkat provinsi, nasional bahkan sampai ke tingkat desa dan di rumah ibadah tangguh bencana ini struktur sistematikanya hampir sama. Ya. Kita lihat ini sudah ya. Sekilas nama saya Asep Hermansyah, tapi nama di ini saya sering dipanggilnya Pak Her. Karena banyak Asep, Asep Dedi, Asep Gunawan, Asep. Karena di Jawa Barat Asep itu identik dengan Kasep. Ya. Ganteng, Pak. Ya. Ya. Enggak Asei. Kalau di Hongkongnya Aseng ya. Aseng. Saya sering bisa panggil kok Aseng gitu ya. Jadi ya itu. Ya. Ada yang Acong, ada yang itu. Ya, jadi saya di sekolah di administrasi publik, saya di BPBD sudah 15 tahun, Pak. 15 tahun BPBD dan sebentar lagi akan purna, ya. Baik. Jadi tadi sudah ada yang menjelaskan ini? Sudah? Belum? Ya, jadi rumah ibadah tangguh bencana. Jadi kita ini hari ini
ya sampai malam nanti kita menjelaskan tentang rumah ibadah tangguh bencana. Tadi saya sempat tanya, tahu rumah ibadah bencana itu apa? Tidak tahu. Nah, berarti tidak nyimak atau belum disampaikan, ya. Jadi secara definisi rumah ibadah beserta ya dengan pemangku kepentingan, artinya di rumah ibadah itu kepengurusan dan masyarakat yang ada itu dalam rumah ibadah mengenal yang tadi saya bilang, mengenal bahaya. Kalau Bapak Ibu yang ada dari Kuningan, ada? Atau dari Bogor, Pangandaran ada nggak? Ini 27 kabupaten kota. Ada dari mana aja? Ada yang di pantai selatan nggak? Bandung itu Jawa Barat Selatan ada? Garut, Tasik? Hah? Rancabuaya pantai selatan itu ada potensi megatrust kan Pak ya? Ada potensi megatrust. Sedikit informasi, megatrust itu secara skenario itu bisa berpotensi gempanya di 8,7 Pak. Ya, jadi mulai dari Sukabumi, Cianjur, Tasik, Garut, Pangandaran itu diskenariokan oleh teman-teman BMKG itu gempa megatrustnya 8,7. Gitu ya. Ya. Jadi ada 4 kabupaten, ada 25 desa yang berpotensi terdampak habis. Ya. Nah kita bagaimana yang di kota itu kebagian Pak goyangannya. Guncangannya, tadi bukan goyang poco-poco ya. Tapi guncangannya kita akan diberikan di 5 sampai 6. Pertanyaannya rumah-rumah ibadah, rumah-rumah masyarakat, penduduk kuat tidak dengan guncangan 5 atau 6. Baik yang di Bekasi, Depok, itu ya, Bandung, ya. Itu di 5 sampai 6. Itu bukan menurut BPBD tapi menurut teman-teman BMKG hasil penelitian. Ya. Jadi harus hati-hati karena gempa ini tidak bisa dideteksi. 1 menit sebelum gempa tidak ada manusia yang bisa deteksi, termasuk BMKG. Setelah kejadian baru mereka tercatat, oh sekian, lintang sekian, bujur sekian, magnitudenya sekian, MMI-nya sekian, terbaca Pak. Dan itu sudah terjadi. Kalau korban ya sudah terdampak. Gitu ya. Jadi kehati-hatian pada saat prabencana ini penting. Ya rumah ibadah, dipastikan struktur bangunan jemaat yang ada itu bisa tadi siap untuk selamat. Siap untuk selamatnya gimana? Nah, saya kembali tanya ke tadi yang memperagakan. Gimana Pak, Bu, siap untuk selamatnya? Caranya, ketika lagi ibadah, Ibu misalnya ada 100-200 jemaat di gereja, siap untuk selamatnya gimana? Tadi siapa ya? Jalur evakuasi. Terus caranya pada saat gempa harus ngapain? Nah, ini sudah tahu tuh. Jadi kuncinya ketika ada gempa intinya tidak boleh panik. Ya, tidak boleh panik itu penting. Kalau teknik banyak. Kalau memungkinkan keluar secepatnya keluar. Kalau di lantai 5 mungkin nggak keluar. Nggak mungkin. Jadi harus pakai teknik. Ada yang melindungi kepala, di bahu kita ya. Atau dekat berlindung ke meja, pakai kursi. Merapat ke dinding yang dianggap kuat, jauhi kaca. Ya, intinya tidak boleh panik. Itu. Ya. Jadi konsepnya ketika ada gempa tidak boleh panik ya. Jadi ini harapan rumah ibadah ke depan itu seperti ini. Jadi selain mengenal nanti beradaptasi. Oh, sudah dikaji oleh teman-teman pengurus dengan konsultasi dengan timnya gitu ya. Di lembaganya, oh di rumah ibadah saya ancamannya ada 3 misalkan. Ada longsor, ada puting beliung, ada gempa misalkan. Nah, dari 3 ancaman itu Bapak Ibu dalam perencanaan kedaruratan ini harus membuatkan dokumen nanti timnya. Dokumennya itu yang di dalamnya isinya bagaimana kesiapan, nanti ada skenario. Skenario itu untuk apa? Gunanya nanti digunakan untuk latihan Bapak Ibu. Nanti besok kita ada latihan. Ketika skenario-nya misalkan ada gempa, mulai lagi rapat nih, ada hampir 200 orang di sini, bagaimana nanti cara teknik evakuasi mandirinya? Sama nanti ketika di rumah ibadah pun kita harus kemana, sehingga di rumah ibadah itu harus ada papan informasi, ada jalur evakuasi yang disepakati oleh semua pengurusnya gitu ya, mau jemaatnya, mau masyarakatnya disepakati. Titik kumpul kita di mana ketika ada gempa atau ketika ada banjir di mana? Harus disepakati ya. Jadi harapannya
Bapak Ibu dengan pelatihan ini mengenal dan tahu caranya seperti apa. Jadi itu ya, selain beradaptasi nanti mempersiapkan diri, memulihkan diri. Yang tadi itu kayak di Jepang, ya sudah ada gempa, setelah itu dia sekolah lagi, dia ke mall lagi, dia ibadah lagi. Ya. Harapannya seperti itu. Jadi tidak apa ya, ketika timnya sudah kuat, ya memulihkan dirinya akan makin baik. Ya. Ya. Kalau ada yang panik, misalkan kalau tidak ada edukasi itu rata-rata panik Pak. Selebaran kemana, ada yang jatuh, ada yang ketimpa dan segala macam. Sehingga ada korban. Jadi urusannya panjang itu kalau ada yang meninggal misalnya. Ya. Atau bangunannya tidak pernah diinspeksi, tidak pernah di-assessment. Ada plafonnya yang rubuh, ada gas yang meledak misalkan. Ada alat-alat yang rubuh dari plafonnya rumah ibadah. Nah itu akan jadi urusannya jadi panjang. Sehingga kesiapan siaga itu kita harus lakukan secepatnya dan sedini mungkin ya. Nah diharapkan di sini hingga mengelola resiko bencana yang ada di wilayah dan lingkungannya. Ini konsepnya ya. Tadi mundur lagi bagaimana nanti kebijakan, bagaimana pengelolaan risiko ini. Nah sekarang bagaimana nanti rencana kedaruratannya seperti apa. Nah tujuan dari pelatihan ini, fasilitator rumah ini kita harus punya tujuan. Karena Bapak Ibu kalau tidak punya tujuan ngumpul di sini mau ngapain? Baca-baca modul, baca-baca ini, setelah itu lupa. Ya, jadi harapannya pelatihan ini dapat mengelola rumah ibadah. Mengelolanya itu seperti tadi, punya tim, punya struktur, berbagi tugas, siapa harus berbuat apanya dibagikan. Ya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang baca pasti nggak ketemu, bingung. Nah ada ya, jadi semua tujuan itu nanti ada indikator yang harus dicapai. Satunya misalkan tentang sumber dayanya. Sumber dayanya harus dikuatkan. Ikut pelatihan seperti hari ini. Diberikan pembekalan. Baik mulai dari penanggulangan bencana itu apa. Bencana itu apa. Bencana menurut undang-undang apa. Menurut para ahli bencana itu apa. Ada yang hafal? Bencana definisinya apa? Menurut undang-undang tidak dijelaskan? Tadi ada yang menjelaskan? Hah? Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa gitu ya, mengakibatkan korban ya yang disebabkan oleh alam gitu ya, ada ya. Nah, jadi sepakat. Jadi kalau kebakaran rumah masuk bencana, Pak? Hah? Tidak. Nah, tabrakan di tol kemarin bencana bukan? Hah? Kenapa? Kenapa, Pak? Kalau secara definisi masuk, Pak, tapi tidak diakui. Nah, itu kasihan. Definisi kan benar kan, peristiwa serangkaian peristiwa yang menyebabkan korban jiwa yang disebabkan oleh alam, non-alam, sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan. Secara definisi masuk kan, ada yang meninggal pasti kehidupan dia, keluarga dia terganggu dong. Ya, ada korban, ada yang meninggal, berarti rumah istrinya yang di rumah, anaknya, penghidupannya terganggu. Secara definisi masuk, tapi itu tidak masuk ke dalam bencana di undang-undang, karena ya itu dianggapnya kecelakaan lalu lintas. Sehingga apa? Konsekuensinya adalah kebijakan dari pemerintah tentang penggantian itu tidak masuk bencana Pak. Kayak kebakaran rumah, 100 rumah kebakaran, ada 100 orang yang meninggal. Tetap tidak, kebijakannya tidak keluar tanggap darurat dari kepala daerah Pak. Tapi begitu ada 5 orang yang meninggal ketimbun longsor atau tenggelam karena banjir misal, itu kepala desa bisa mengeluarkan surat tanggap darurat dan penggantiannya sesuai dengan mekanisme penanggulangan bencana. Bantuan rumah, ganti orang yang meninggal dikasih asuransi segala. Itu bedanya Pak. Ya, jadi fasilitas-fasilitas ini harus tahu konsepnya. Jadi kalau pasar kebakaran tuh banyak yang meninggal, banyak tetap ya itu kebakaran saja. Itu ya. Jadi mungkin ke depan nanti ada masukan dari teman-teman fasilitator di sini. Wah ini saya mau demo minta dirubah. Semua kebakaran masuk bencana. Nah, silakan ya. Ya, oke ya. In fisik, jadi rumah ibadah ini indikatornya fisiknya infrastrukturnya kembali ke Bapak ke rumah atau ke rumah ibadah, dicek gerejanya pas. Oke. Bagaimana secara skemanya supaya denah gereja ini sudah memadai, sudah oke gitu ya. Lihat punya hubungan dengan siapa, kalau ada bencana logistiknya dari mana, siapa yang mengkontak, dari mana asalnya, punya cadangan berapa. Ya, sesuai dengan ancamannya. Ya. Misalkan kita di gereja ada 100 orang,
apakah akan melibatkan masyarakat di sekitarnya atau tidak. Jadi logistik dan peralatan itu harus disiapkan. Tidak harus numpuk di gereja ya, tapi sudah disiapkan di titik-titik lokasi yang strategis. Terus bagaimana sistem data? Sistem data ini di semua jemaat, semua pengurus harus didata dengan baik. Ya, sesuai dengan umur, gendernya, umurnya, penyakitnya, ya. Karena hati-hati. Ketika ada bencana, kita tidak tahu jemaat kita punya penyakit yang berbahaya, yang harus minum obat setiap detiknya, tiap harinya. Itu harus didata. Ketika petugas menanyakan data, itu sudah didatakan, sudah terpetakan. Oh, ini punya penyakit TBC, ini punya HIV, ini punya penyakit asma. Jadi nanti treatmentnya akan berbeda tiap orang. Nah, ini sering diabaikan, Pak. Sering diabaikan sehingga nanti ketika ada gempa tidak ada yang meninggal. Ketika ada pengungsi nanti banyak yang meninggal karena dia tidak mendapatkan obat yang cukup. Ini sering kita dimintakan Pak oleh teman-teman. Baik, apalagi ada yang disabilitas, itu harus diprioritaskan ya. Ketika punya jemaat yang disabilitas, tunarungu atau yang punya keterbatasan khusus, ini harus punya prioritas karena konsep penanggulangan bencana kelompok rentan itu menjadi prioritas utama untuk diselamatkan. Ya, perempuan, usia lanjut, yang berpenyakit, anak kecil, yang meninggal, yang hamil, ya, yang meninggal sudah saya Pak selesai. Ya, terus program kegiatan. Jadi ketika sudah ada struktur, dibuatkan program Kak, rencana aksi. Oh, kita pengen gereja itu tiap 3 bulan latihan, simulasi. Ya, simulasinya bisa tabletop, exercise, berbagi tugas, siapa berbuat apa, uji SOP-nya, atau kita gladi posko atau gladi lapang. Silakan. Jadi ini banyak, setelah ini tidak berhenti. Setelah itu ada struktur organisasi, sudah tidak ada kegiatan, tapi harus terus Pak. Karena seperti perang, bencana ini seperti perang. Militer kita latihan setiap saat sampai pensiun, tidak perang terus latihan. Ya Pak? Semangat? Ada yang ngantuk? Ada, tidak ada. Kalau ada yang ngantuk kita senam lagi. Ya. Ya. Nah, ini tugas penanggulangan bencana yang cukup banyak gini. Kalau semua orang nyalahin atau menunjuk BPBD, wah BPBD ini kayak apa ya? Kayak superhero ya. Banyak sekali, Pak. Ini ada undang-undang sehingga mungkin tadi disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, penanggulangan bencana itu urusan bersama. Ada yang pentahelix, ada yang multihelix, apalah itu sih helik ya. Silakan bergabung. Pentahelix saja, tapi lagunya masih 3 helik, ya benar kan? Tadi ada lagu Mars Tangguh, ada kan Pak ya? Oh tidak diputar. Ya, jadi lagu ciptaan Pak Samsul Ma'arif, Kepala BNPB pertama itu masih 3 pilarnya. Jadi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Masyarakat itu sekarang ini. Jadi konsep RITB ini adalah proses kegiatan yang pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sebenarnya awalnya konsepnya. Nah dari teman-teman dari semua agama, ada 6 agama yang mengonsep ini, keluarlah rumah ibadah tangguh bencana. Itu sebenarnya dari konsep pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak di pra saja kita lihat ya ini secara undang-undang tapi nanti di RITB ini juga, tapi skupnya kecil gitu. Bagaimana penyusun regulasi tetap dibikin nanti. Mungkin tiap gereja sekarang sudah punya SOP regulasi di rumah ibadah. Bagaimana nanti mengkaji risiko. Pengkajian risiko ini yang tadi itu Pak. Dilihat atau bisa dinaris kalau pengen cepat atau kita konsultasi ke PBB. Rumah ibadah saya ancaman bencananya apa? Banjirkah, longsorkah atau yang lain. Kalau gempa sudah harus pasti ada. Karena Jawa Barat tidak ada yang aman dari gempa. Itu sepakat para ahli semua. Kita sudah terlingkung oleh sesar Pak. Bapak mau di mana? Di Bogor, di Sumedang, di Garut, di Tasik, di Depok. Semua sesar Pak ada. Di Lembang, Ngespuguh ada pasti. Sesar Lembang. Ada sesar Baribis yang dari ujung barat sampai ujung timur. Ada sesar Cimandiri ya. Sukabumi yang kemarin Cugenang itu dianggapnya sesar Cugenang itu anak dari sesar Cimandiri. Jadi banyak, Sumedang apalagi, Cirebon sana ada sesar,
ada Garut, Garsela, plus nanti ada Megatrust. Ya, jadi kita untuk gempa sepakat tidak ada daerah yang aman dari gempa. Jadi kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu kayak pengawasan pelaksanaan regulasi, pelatihan dasar, kesiapsiagaannya, pengaktifkan pos, ya, pelatihan, inventaris. Ini sebenarnya konsep secara menyeluruh dari rumah ibadah. Kalau ini dari undang-undangnya, nanti di pedoman tentang rumah ibadah ini skupnya untuk rumah ibadah. Tapi secara garis besar konsep ini dipakai. Tanggap daruratnya ngapain? Ada pengkajian resiko, ada penentuan status. Kalau setara provinsi gubernur menjadi komandannya. Kalau nasional presiden wajib jadi komandannya. Contohnya apa? Contohnya COVID. COVID itu ditetapkan status menjadi bencana nasional karena secara internasional menjadi pandemi. Jadi presiden itu menjadi komandannya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Dalam rehabilitasi rekonstruksi kita ada perbaikan lingkungan, ya. Rekonstruksinya apa? Pembangunan kembali. Misalkan kalau gerejanya rusak berat, harus di-assessment dulu apakah ini perlu dibantu dari luar atau tidak. Nanti kebijakannya bagaimana nanti pengurus yang ada di rumah ibadah. Jadi secara garis besar ini menjadi siklus, ya. Jadi muter lagi Pak. Jadi mulai dari kesiapsiagaan, dari pencegahan kesiapsiagaan, ada tanggap darurat, ada pasca bencana, rekonstruksi. Kalau ada kejadian lagi dia putar lagi gitu Pak. Jadi siklus seperti itu. Seperti kita musim bencana yang hidrometeorologi itu berputar. Kekeringan, basah sekarang, longsor, banjir, angin puting beliung, banjir bandang. Nanti April kekeringan, Mei, Juni, Juli, Agustus, gitu terus berputar Pak. Nah Jawa Barat ini nomor satunya hidrometeorologi. Hampir kalau catatan dari teman-teman data informasi itu bisa lebih 200 per bulannya Pak. Jadi ribuan per tahunnya. Ya. Nyambung. Oke lanjut. Oke. Nah jadi penanggulangan bencana ini secara global Pak. Jadi mungkin ini pengetahuan tambahan saja. Jadi kita ada konsep kesepakatan global. Jadi dulu Hyogo, sekarang kesepakatannya tentang di Sendai, ya Jepang. Jadi ada mereka punya framework. Jadi bagaimana ada beberapa prioritas pekerjaan, ada beberapa indikator yang harus dicapai. Jadi Sendai framework ini ya kesepakatan global. Nah di Indonesia ini yang tadi konsepnya, yang dulunya responsif menjadi PRB, pengurangan risiko. Ya. Jadi bukan resiko tapi risiko. Kalau risiko di bawah di orang Sunda itu buat belanja. Ya, resiko dapur. Nah, itu resiko. Kalau ini risiko. Jadi konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dipetakan kami di BPBD ini punya tugas harus menghitung risiko tiap tahunnya. Jadi ada kapasitas, ada hazard, ada vulnerability, nanti kapasitasnya seperti apa sehingga jadi menjadi IQ-nya. Jadi IQ itu indeks kinerjanya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Jadi namanya IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jadi BPBD itu punya rapotnya ini. Tapi dari semua pekerjaan yang ada dilakukan oleh masyarakatnya, mulai dari keluarga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nanti dikelola, dihitung semua oleh BNPB. Ya. Jadi konsepnya kita mengikuti kesepakatan global juga. Ya. Jadi sampai 2015-2030. Concernnya apa? Concernnya nyawa manusia. Selain dari sarana. Jadi satu jiwa manusia dalam penanggulangan bencana itu menjadi korban, berarti itu satu jadi kegagalan Pak. Apalagi pada saat tanggap darurat, yang asalnya 10 jadi 100 Pak, karena yang meninggal itu yang tadi itu yang berpenyakit. Di pengungsian, dingin, tidak makanannya kurang, gizinya kurang, obat tidak ada, meninggal. Jadi itu yang harus diperhatikan sehingga peran dari semua sektor penting. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sampaikan dari rumah ibadah ini sebenarnya konsep awalnya adalah dari pengurangan risiko berbasis komunitas. Jadi konsepnya di pengurangan risiko dari saat menyelamatkan jiwa ya, dari paskanya bagaimana membangun yang lebih baik. Ketika ada rumah ibadah yang roboh, jadi dibangunnya benar-benar harus
berbasis aman bencana. Ya. Dari mulai pembangunan awal, struktur gitu ya, denah. Kalau sekarang sudah terlambat, misalkan tinggal bagaimana direvisi atau bagaimana direkonstruksi, didata ulang. Tapi kalau yang baru memang benar-benar harus dari mulai tempat, dari mulai pengkajian resikonya seperti apa itu harus benar-benar diperhatikan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah ini yang tadi sempat disampaikan, jadi pada saat darurat ini semua panik. Di sini tidak berdaya, ya, tidak tokoh masyarakat, tokoh agama tidak berfungsi, tidak ada tanggung jawab. Kepala daerah nggak ngerti, relawan asal maju, tidak ada koordinasi kerja masing-masing. Ya benar nggak? Yang terjadi kan gitu ya. Misalkan dari PGW nih, datang ke rumah ibadah, tahu nggak harus kontak siapa? Pengennya langsung ke tenda-tenda, ya, difoto, bawa spanduk, berikan bantuan. Ya, biasanya seperti itu yang terjadi. Berharap bantuan, masyarakat takut, OPD, ada yang hilang dan segala macam, banyak terjadi. Nah, rencananya ketika kita di manage, salah satu fungsi BPBD memfungsikan kepanikan ini menjadi ditata kelola. Salah satunya membuat aturan tentang sistem komando penanggulangan darurat bencana ini untuk level-level bencana yang masif. Ya. Tapi untuk level-level yang tinggi, yang levelnya tingkat desa, kecamatan, harapannya termasuk Bapak Ibu bisa mengelola sendiri. Ya, jadi jangan sudah dibentuk RITB tapi masih saya minta bantuan dong. Minta bantuan perahu, misalnya minta bantuan baju. Nah itu belum bisa mengelola sendiri berarti. Termasuk di desanya Pak atau di kecamatannya. Ya. Harapannya seperti itu Pak. Semua. Masyarakat punnya seperti itu, tidak menjadi meminta-minta. Karena di kita masih ketika ada bencana masyarakat kita menjadi meminta-minta. Orang kaya ngumpetin berasnya, orang ini ngumpetin uangnya, nanti nunggu dari masyarakat. Benar nggak? Kalau Bapak lihat dicek bencana itu semua jadi berlakunya kayak peminta-minta Pak di daerah itu. Rumahnya bagus, ditanya Bapak udah makan belum gitu. Banyak kejadian seperti itu Pak. Nah ini bagian dari nanti teman-teman fasilitator ini memberikan edukasi bahwa tanggung jawab bencana ini dimulai dari diri sendiri. Bukan tugasnya BPBD. BPBD hanya memberikan stimulan, memfasilitasi bagaimana merubah paradigma masyarakat ya yang asalnya tidak berdaya menjadi tangguh. Yang tadi Bapak Ibu sebutkan siap untuk selamat itu ya harus siap dari pribadi. Tidak bergantung kepada orang lain atau pemerintah. Ya. Harapan itu ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, karena yang kepanikan itu apa yang harus dilakukan tentu saja dengan kolaborasi. Nah hari ini teman-teman PGW mengundang Bapak Ibu memberikan pelatihan walaupun waktunya sempit tapi harapannya setelah ini terjadi perubahan ya, terjadi perubahan paradigma Bapak Ibu berpola pikir harus seperti apa. Ya kalau tidak cukup nanti Pak Kris mau melanjutin ada lagi nanti sesi kedua ya Pak ya. Ya, jadi kerjasama, koordinasi, kemitraan relasi ini penting. Siapa yang bertugas mulai dari kementerian sampai Thomas, Toga, Todat, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ini dilibatkan, Pak. Ya, jadi soalnya Thomas Jordi ini ya. Jadi Thomas ini tokoh masyarakat. Ya. Oke, lanjut. Nah, dengan kolaborasi ini harapannya ketika darurat terjadinya ini, Pak. Dengan kolaborasi ini harapannya masyarakat adanya koordinasi, bisa gotong royong gitu ya. Ya, nanti ada tanggung jawab dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama itu semuanya punya kepedulian yang sama. Semua lintas agama punya peran yang sama, ya. Nanti apalagi pemerintah. Karena pemerintah itu punya kewajiban hadir gitu. Hadir mau menolong mau tidak pokoknya hadir. Ya, hadir pada saat ketika masyarakat membutuhkan karena kami ini disebutnya pelayan masyarakat. Ya, jadi harus hadir. Harus memberikan dorongan, memberikan tuntunan kepada masyarakat. Harapannya ini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita tahu secara teori jadi pasal darurat itu ketika sekarang Pak, itu sekarang lagi musim hujan.
Semua kabupaten kota, hampir 20 kabupaten kota yang di Jawa Barat sudah mengeluarkan bupati dan wali kotanya jadi status siaga darurat. Karena yang dihadapinya ini potensinya adalah hidrometeorologi yang masuk bencananya yang slow onset. Jadi banjir itu tidak ujuk-ujuk jadi 2 meter, tapi ada hujannya lebat, lama, 3 hari misalkan terus menerus hujan, potensi banjirnya besar. Jadi sehingga ada siaga darurat. Jadi kalau gempa tidak ada siaga, langsung jebret ke tanggap darurat. Tek, begitu gempa banyak rumah roboh gitu ya. Kalau kami sering melakukan simulasi tentang sesar Lembang yang di magnitudenya itu di sekitar 7 Pak, sesar Lembang itu. Jadi kota Bandung, Kabupaten Bandung itu rata dengan tanah. Skenario-nya seperti itu. Habis, listrik mati, jaringan komunikasi hilang, ya. Semua rumah ibadah hancur, ya. Gedung sate tanda tanya, ya, rubuh atau tidak gitu ya. Nah, itu berarti kita harus menyiapkan, Pak. Siapa kabupaten kota yang mensupport Kota Bandung atau Dewan Banding? Siapa? BPBD kantornya di Soekarno-Hatta. Ada yang pernah ke BPBD provinsi? Belum? Nah, itu juga tidak tahu keberadaannya. Orang-orang BPBD mungkin kalau kantornya rubuh juga kan pasti dia menyelamatkan diri dulu. Dia cek keluarganya. Bagaimana menolong masyarakat. Karena pasti menyelamatkan keluarganya. Sehingga ketika itu terjadi misalkan ya. Nah, ini harus dipetakan siapa kabupaten penunjang untuk yang memberikan bantuan yang tidak terdampak. Nah, ini dipolakan, Pak. Jadi kami sudah membuat yang tadi itu rencana kontingensi, ya, hasil kajiannya dikeluarkanlah surat dokumen kontingensi. Ya. 5 menit lagi, Pak. Oke, lanjut. 5 menit lagi. Wah, masih banyak ini. Siap. Nah, ini rumah kerja kedaruratan ibadah ini, Pak ya. Jadi materi intinya adalah merupakan rencana yang tadi saya bilang disusun upaya kesiapsiagaan menghadapi keadaan situasi darurat. Dengan apa perencananya? Tadi menyusun rencana kontingensi atau rencana kesiapsiagaan kedaruratan rumah ibadah. Jadi ya, tapi secara sistematika itu mirip. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini Pak. Jadi tahapannya ketika Bapak nanti mau menyusun, ada tahap satunya bagaimana memetakan kompetensi, koordinasi dengan para pihak, pembentukan tim kerja, ya. Terus pengumpulan data yang ada di wilayah Bapak diverifikasi, benar tidak? Dari informasi ketua adat pernah longsor di titik anu, benar nggak? Dicek. Dari teman-teman BMKG ini ada titik-titik sungai yang kemungkinan banjir. Dari PPMBG misalkan ini ada gunung api aktif, nah ini harus di data. Pakai pelaksanaan penyusunan nanti disamakan dulu sistematikanya mau seperti apa. Tapi di pedoman sudah ada. Oke, lanjut. Nah, ini butir-butirnya nanti ya. Jadi penyusunan rencana kedarurat ini prinsip rencana kontingensinya dipakai semua Pak. Ya. Ya, jadi ada 8 item ya nanti bisa dibaca apa saja. Karena prinsipnya ini tidak bisa sejam 2 jam. Ini bisa 1, 2, 4 SKS Pak membahas sistematika ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, sistematikanya biasa ada latar belakang, nanti berisi penjelasan latar belakang mengapa dibutuhkan rencana kedaruratan dalam hal penanganan pengungsian, ruang lingkupnya, landasan-landasan formal, pengertian rencana kontingensi. Oke, lanjut. Terus nanti di tujuannya berisi penjelasan tujuan umum khusus perencanaan kedaruratan. Berisi nanti karakteristik bahayanya yang tadi disampaikan. Apa? Karakteristik bahaya, skenario kejadian dibuatkan ya dengan dasar dan data yang akurat. Nanti ada strukturnya, tugas kegiatan, sumber dayanya, nanti ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya tadi sampaikan, bisa TTX, bisa CPX, bisa nanti table type exercise atau lainnya. Atau misalkan workshop atau seminar, apa saja. Yang penting nanti disampaikan. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini jadi finalisasi dokumen ketika Bapak Ibu sudah dokumen itu bisa TTX atau CPX. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 ya penanganan kedaruratan. Kalau tadi perencanaannya, penanganan kedaruratannya ada 2 poin. Bagaimana nanti penanganan rumah ibadah ini sebagai pelayanan umat. Ya, ketika bencana terjadi, perencanaan peribadatan, perencanaan disusun ya untuk memastikan upaya-upaya penyelamatan.
Jadi Bapak Ibu nanti yang ada di struktur ini harus punya kompetensi dan punya kemampuan, punya pengetahuan, keterampilan bagaimana menyelamatkan aset atau warga atau umat yang ada di rumah ibadah. Ya itu intinya. Oke, lanjut. Yang keduanya, bagaimana pengelola rumah ibadah itu sebagai tempat pengungsian. Untuk bencana-bencana yang besar ini biasanya contoh di Aceh, Pangandaran, rumah ibadah ini menjadi pusatnya pengungsi dan orang berlari ketika ada gempa. Contoh di Aceh itu semua berlari ketika warga Aceh itu ada tsunami, semuanya berlari ke masjid utamanya di Aceh. Baitur Rahman itu menjadi semua penampung umat kadang-kadang yang bahkan bukan dari muslim masuk ke masjid, Pak. Dan itu menjadi cikal bakal inisiator untuk inisiatif membuat rumah ibadah ini. Ya. Oke. Ya, jadi bagian dari kedaulatan ibadah disusun bagaimana nanti mengadopsi perencanaan kedaruratan. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah daruratan selesai, jadi di Undang-Undang 24 mengubah paradigma pemulihan pasca bencana rehabilitasi ini dilakukan dengan memperlupakan pengurangan risiko yang tadi saya bilang. Ketika itu rubuh tapi dibangunnya harus benar-benar mempertimbangkan pengurangan risiko. Tidak asal dibangun baru. Ya, harus secara ininya tekniknya memang harus berdasarkan perundang-undangan yang ada, ya. Baik mulai dari pondasian, penggalian pondasi, kekuatan betonnya, tingginya gitu ya. Terus tata letaknya, bagaimana lebar pintu, tidak bisa pintunya satu, tidak bisa ke dalam, harusnya keluar. Nah, itu hal-hal seperti itu kan masih belum bisa dipetakan. Terus penempatan barang-barang di tempat rumah ibadah, ada jam dinding tinggi, jangan dekat jemaat bisa. Atau ada rumah ada lampu gantung yang berat. Nah, di bawahnya ada jemaat. Nah, ini harus dilihat kembali. Ya, jadi prinsipnya bahwa pemulihan pasca bencana ini harus membangun Tes. Cik, 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 cik. kurang ini. Jadi Bapak Ibu ya, jadi istilah ini terjemahkan bagaimana pemulihan yang harus membangun yang lebih baik. Jadi prinsip-prinsip yang harus disampaikan dan harus dilakukan. Ya. Baik, lanjut kayaknya beres ini juga. Nah, lanjut aja ini Mak, terlalu ya. Jadi strategi pemulihan berdasarkan pemulihan, pencegahan, penurunan pada aset ya. Jadi fokusnya nanti pada aset. Jadi kalau yang korban pasti sudah selesai kalau sudah pemulihan. Nanti asetnya aset apa? Aset sosial berupa pemulihan komunitas sebagai modal sosial. Hubungan nanti misalkan melalui penguatan ketangguhan dalam mengelola kawasan gerakan masyarakat tingkat desa. Jadi aset sosial, aset ekonomi, kalau yang ada warga di situ penghidupannya rusak, misalkan petani sawahnya habis. Nah, ini diberdayakan bagaimana meningkatkan kembali kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar rumah ibadah. Misalkan yang dulunya petani tidak boleh lagi ditanam, misalkan diberdayakan menjadi usaha apa? Usaha mandiri. Misalkan usaha ekonomi, suruh dagang, suruh buka bengkel, misalkan. Nah, hal seperti itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar dan pengurus yang ada di wilayah masing-masing. Yang keduanya nanti ada aset manusia berupa pemulihan kualitas manusia. Jadi masyarakat yang sekitar itu harus diberikan edukasi. Yang tadi itu siap untuk selamat. Ya. Ketika gempa, ketika banjir dia harus apa? Di rumahnya biasanya Pak. Jadi orang-orang di Dayakolot, Balai Endah itu sudah paham Pak. Ketika hujan lebih dari 4 jam besar, dia langsung mengungsi ke lantai 2 kalau yang punya rumah lantai 2. Atau dia yang di lantai bawah itu mematikan listrik. Matikan semua Pak. Dia sudah hafal. Ya. Karena ketika ada banjir bisa terjadi konslet dan jadi kebakaran. Nah, ini yang mungkin besok akan dilatihkan ya. Bagaimana cara memadamkan api. Karena memadamkan api yang kebakarannya kayu dengan dari gas beda. Ya. Jangan apar yang Bapak semprotin ke yang gas malah jadi meledak. Juga harus paham beda. Ada 4 api dari gas ya, dari kimia, dari kebakaran biasa itu beda ya, nanti diterangkan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nanti yang selanjutnya
aset fisik berupa dukungan pemulihan aset fisik. Aset fisik ini bisa dilakukan mandiri, bisa kalau sudah melakukan kajian sendiri bisa diajukan ke pemerintah. Pemerintah kabupaten, provinsi atau BNPB. Ya, misalkan untuk memberikan bantuan. Ada dana DSP misalkan, ya dana untuk bantuan perumahan atau rumah ibadah. Baik, lanjut. Nah, ini contoh. Ya, jadi contoh Bapak Ibu nanti pada saat pemulihan ini ada lembar kerjanya. Jadi Bapak misalkan di RT berapa masuknya di rumah ibadahnya, yang kerusakan di rumah ibadahnya, ada dapur retak, misalkan ada rumah induk roboh, masuknya apa, nanti ada harga perkiraan. Ya. Jadi punya lembar kerja, jadi nanti pengurus-pengurus yang ada di sini ketika diberikan tugas untuk mengasesmen rumah ibadahnya, lembar kerja punya format khusus. Jadi diberikan bagaimana menghitung sehingga nanti dicocokkan dengan petugas yang hadir ke tempat Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Pas ya Pak Kris? Pas, oke. Aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih Pak Aher atas paparannya. Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan. Yang pertama, kita perlu mengenali ancaman. Sangat perlu. Bagaimana kita juga harus mengenali yang namanya tanda-tanda alam. Ya, apalagi kalau misalnya kita sudah dalam kondisi dekat di lingkungan kita ya, sudah awan mendung ya, atau misalnya hujan dengan intensitas tinggi gitu ya, lebat gitu ya. Sehingga pada saat tersebut tentu kita harus juga paham apa yang harus kita lakukan pada saat kondisi sudah ada tanda-tanda ancaman. Ya, artinya apa? Perlu kita tahu dan mengetahui apa mitigasi bencana yang harus kita lakukan di lingkungan terdekat kita. Baik itu mungkin di rumah ataupun di gereja tempat Bapak Ibu biasa beribadah. Tentu itu penting untuk dilakukan. Yang kedua juga yang tadi disampaikan. Jadi perlu juga seperti halnya tentara gitu ya. Kesiapsiagaan itu tidak bisa hanya pada saat terjadinya bencana. Tapi itu harus juga dilatih. Sehingga latihan itu penting untuk kita membiasakan diri pada saat memang terjadi, maka secara refleks bahwa sadar itu sudah kita lakukan. Gitu ya. Karena memang kondisinya tidak bisa kita mengetahui atau memahami sebuah situasi memang bila mana memang tidak dilatih gitu. Jadi memang perlu adanya latihan. Yang ketiga, tentu kaitan dengan pengorganisasian. Semua juga yang terlibat, mungkin di sini ada teman-teman Bapak Ibu komunitas, tentu perlu berbagi peran. Nah, sebagai bagian dari manajemen, berbagi peran ini adalah bagian penting supaya dalam hal pengelolaannya tidak tumpang tindih. Siapa berbuat apa dan nanti juga pada saat pelaksanaannya itu semua terkoordinasi oleh sebuah manajemen yang pada akhirnya mengutamakan pengurangan resiko bencana. Itu mungkin yang bisa disimpulkan dari apa yang tadi disampaikan. Tentu ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan? Mangga, saya buka untuk 2 pertanyaan pertama. Mangga. Yang belakang dulu. Ya saya tadi sini terus Pak, jadi ini kaset. Cek, Sana yang cek. nanya sana. Sini kayaknya udah pada pinter nih. Mangga Pak, sebutkan nama dari mana Pak? Terima kasih, nama saya Dikson dari Gereja HKBP, dari HKBP Bandung. Pak, saya mau nanya untuk ketika memang di bangunan tinggi Pak, kira-kira terjadi gempa, kira-kira struktur mana yang paling kuat untuk kita bisa bertahan sementara di situ? Struktur bangunan mana yang kira-kira yang paling kuat agar kita untuk sementara untuk menuju ke tangga darurat? Itu saja, terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau Nggak jelas. oh mangga, langsung dijawab dulu aja. Malu sok lupa. Ya, jadi saya jawab. Tadi mungkin sudah disinggung ya.
Jadi ada beberapa poin. Ketika kita di lantai 5 atau lantai 10 atau lantai 20. Jadi yang tadi yang poin awalnya yang paling penting adalah kita tidak panik. Banyak teknik tadi bisa melindungi kepala, pundak kita gitu ya. Dan kita bersender ke tempat yang kita perkirakan aman. Bisa kolong meja, bisa memang titik-titik yang seperti bangunan ini dianggap kuat Pak. Atau pojok-pojok. Tapi harus diingat itu dengan catatan jendelanya tidak ada kaca. Karena kaca-kaca di Indonesia ini masih ketika ada guncangan dia nyembur. Ya, kalau di luar mungkin berbeda. Yang kalau di luar mungkin kacanya seperti udah kaca mobil. Jadi kita Tempered ada glass. goncangan dia tidak menyebar atau melukai. Tapi kalau di kita masih bisa menjadi ya berserakan. Jadi itu Pak, jadi titik-titik pondasi ini ya pilar-pilar ini dianggap masih aman gitu ya. Dan yang paling penting kalau di lantai 5, 10 itu kita berdoa saja Pak. Pasrah ya Pak. Jadi mitigasi akhirat. Berdoa saja, ya. Jadi lari pun tidak mungkin, ya. Seperti Bapak di pesawat, ya Pak. Pesawat begitu pesawat ada turbulensi, apa yang Bapak lakukan? Berdoa. Ya, itu mungkin cukup ya. Nah, yang lain silakan. Ya, satu lagi Pak, saya bertanya Pak, mengenai manajemen rencana kedaruratan dan rencana ini Pak. Ya, saya Jeffrey Andreas Siahan, saya dari Cimahi, dari gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Yang saya tanyakan Pak, manajemen rencana kedaruratan ini, apakah sudah ada surat edaran supaya dari pemerintah, BPD itu, supaya memastikan semua setiap gereja-gereja itu punya unit-unit seperti ini untuk manajemen bekerja sama dengan PGIW khususnya supaya ini edaran ini benar-benar ada divisinya Pak. Divisi masing-masing gereja karena sehingga nanti orang-orang PIC inilah yang nanti akan diperlengkapi berkoordinasi mendata semua manajemen ini koordinasi antar gereja. Nanti juga bisa nanti dihubungkan dengan masyarakat. Elemen-elemen masyarakat. Jadi sungguh-sungguh gereja ini bisa jadi dampak gitu loh Pak di masyarakat. Jadi jangan jadi kalau ada gereja yang di pikiran mereka langsung dibubarkan gereja, tutup gereja karena nggak beri dampak. Nah dengan kehadiran ini kesempatan buat kami supaya ini kami diberikan surat edaran melalui PGW supaya ada namanya divisi tanggap darurat ini yang diberikan untuk membahas manajemen berencana semua nanti assessment tadi aset-aset segala macam sehingga bisa terkoordinasi kan bicaranya manajemen Pak. Itu aja dari saya, terima kasih Pak. Baik, bentar ya, bentar. Jadi gini Pak, konsep rumah ibadah ini itu kan pertemuan dari para ahli ya dengan mengkonsepkan itu kita mendidik dulu para fasilitator termasuk yang 150 ini yang diinisiasi oleh PGW. Nah harapannya dengan dibentuk dulu fasilitator Pak. Nah kami nanti BPBD, kami kemarin juga sudah bertemu dan sudah disampaikan oleh BNPB karena pemerintah ini tidak bisa langsung membuat edaran kalau tidak ada dasar hukum. Jadi sepanjang yang saya tahu, jadi perka tentang rumah ibadah tangguh bencana ini sekarang perkanya mau dikeluarkan Pak, mungkin tahun ini. Jadi informasi terakhir itu. Jadi perkanya ini peraturan kepala BNPB yang nanti sebagai acuan kami BPBD ya atau nanti BPBD di luar di sana itu bisa mengeluarkan surat edaran ke seluruh gereja atau bukan rumah ibadah semua yang ada di Indonesia ini untuk membentuk rumah ibadah tangguh bencana. Jadi hari ini adalah sebagai sosialisasi saja. Bagaimana caranya ketika nanti sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan, nanti mungkin ditindaklanjuti oleh daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota itu dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati wali kota Pak. Nah nanti ditindaklanjuti oleh masyarakat itu ya seperti ini. Seperti pembentukan gereja-gereja rumah ibadah tangguh bencana. Itu Pak.
Baik, terima kasih. Ibu, tadi menanggapi, silakan. Terkait apanya Bu? Peraturan atau mau nanya? Ya, saya Ibu Ria dari GPIB Batra Kasih Bekasi. Menanggapi saran Bapak untuk menyurati atau mengeluarkan edaran atau lain-lainnya itu kayaknya kejauhan. Kalau kami di GPIB kami mulai dengan krisis center di jemaat, lalu di tingkat mupal dan di tingkat sinodal. Di tingkat jemaat dan mupal kami bekerja sama dengan BPPD Bekasi, melakukan pelatihan, melakukan banyak hal. Setelah itu tingkat sinode. Baik kami sebagai anggota krisis center kami mengikuti pelatihan TOT dan lain-lain. Kami pun melibatkan BNPB, BPPD. Terakhir kegiatan kemarin fasilitator tingkat nasional dari Sinode GPIB saya diutus. Saya satu-satunya orang GPIB yang diutus untuk mengikuti kegiatan itu. Dan dari situ saya belajar bahwa prosesnya adalah kita mulai dulu dari bawah. Setelah itu baru kita membangun jejaring dengan instansi terkait. Jadi nggak bisa serta-merta ketika begini. Gimana kalau kalian bikin surat atau bikin ini? Kalau yang saya pelajari kemarin sampai hari ini dan dari modul ini semuanya itu nggak bisa begitu. Kemarin dari teman-teman dari Bimas Kristen, kementerian pun ada bersama dengan kami belajar di satu ruangan. Jadi kurang lebih birokrasinya seperti itulah ya. Kita mulai dari skup yang paling kecil, kita membangun relasi, membangun jejaring dengan bapak-bapak ini, sehingga ketika kita sudah membangun jejaring dengan baik, otomatis kita akan bergabung di grup dan kita bisa menjadi pengingat dini bencana, banjir, lain-lain dan lain-lain. Terima kasih, selamat sore. Mau ditanggapi? Cukup? Oh, terima kasih. Demikian mungkin ya yang disampaikan. Memang bicara kebencanaan mau nggak mau pemerintah ini nggak bisa sendiri ya. Kita perlu juga sinergi, betul. Kita butuh sinergi dan partisipatif. Artinya apa? Jadi kalau sifatnya nunggu ya susah gitu. Perlu adanya inisiatif ya. Perlu adanya inisiatif dan memang prinsipnya inisiatif ini menunjukkan bahwa memang kita juga punya semangat yang sama gitu. Karena bencana ini adalah urusan bersama gitu. Ya pemerintah wajib, urusannya wajib. Cuma yaitu kadang-kadang kita bicaranya golden time yang perlu waktu untuk bisa menangani secara langsung. Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri di golden time-nya itu gitu. Itu yang memang perlu kita sikapi bersama gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan golden time kita pada saat terjadi krisis gitu ya, agar supaya tidak tidak sia-sia gitu waktunya. Karena pemerintah akan hadir, cuma mungkin waktunya
Tes tes. Waktunya tidak dalam waktu yang singkat. Biasanya juga waktunya butuh beberapa menit ya, atau beberapa waktu ya. Kalau memang di perkotaan mungkin bisa terjangkau. Tapi kalau di pedesaan itu juga biasanya membutuhkan waktu. Jadi memang tidak bisa dalam waktu yang singkat. Sehingga golden time ini sangat penting untuk kita tanggulangi bersama-sama ya. Tidak hanya diri sendiri tapi juga dengan lingkungan sekitar. Demikian mungkin yang bisa disimpulkan untuk pertemuan materi yang disampaikan oleh Pak Asep Hermansyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami yakini ke depan ini menjadi bibit-bibit yang unggul untuk kita bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana. Sebelum ditutup, boleh saya kasih pantun? Bilang cakep ya. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, ku akhiri dengan salam. Salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu ngopi dulu. Ngopi ya Pak? Oh foto dulu. Terima kasih Bapak Asep Hermansyah SPD MAP yang telah berkenan berbagi dengan kita wawasan yang sangat luar biasa, dan juga Bapak Hadi Rahmat Harja Sasmita yang telah berkenan juga memoderatori pembicaraan kita pada siang hari ini menuju sore. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan berfoto sejenak untuk keperluan dokumentasi kita, dan sebelumnya akan diserahkan tanda kasih kenang-kenangan dari PGIW Jawa Barat yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Tony Saputra kepada Bapak Asep Hermansyah SPD MAP. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bapak Asep Hermansyah SPD MAP yang telah diserahkan oleh Bapak Pendeta Tony Saputra yang mewakili PGIW Jawa Barat. Mohon izin untuk berkenan berfoto Bapak. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri sejenak, kita akan berfoto bersama. Ya, mungkin 3 kali boleh, Bapak. Iya Pak. Nanti 3 kali ya Pak, boleh ya. Sebelah kanan, sebelah tengah, dan sebelah sana. Ya. Baik, pemerataan. Siap. Cek. Di tengah Bapak, boleh? Bapak Aher, mohon izin di tengah Pak.